ada yang nawarin kalian untuk pindah provinsi? Oh banyak. Itu banyak. Prosesnya mau gimana sulitnya, Iya. kemudian juga rintangannya gimana, latihan vitaminnya nggak dapet, ya, bener berarti ya. Hampir sakit kuning ya. Lagi ya, ketika semua tantangan itu datang dan juga semua harapan kita itu tidak terpenuhi, Iya betul. atas dasar kita cinta tadi, suka Betul. tadi ya kita rintangan apapun kita hajar aja. Terus aja ya. Akhirnya bisa sampai ke medali emas lagi. Iya. Nggak ada yang nawarin kalian untuk ngambil lisensi itu? Ada. Kemudian nggak ada yang nawarin kalian untuk pindah provinsi? Oh banyak. Itu banyak. Udah mulai kan? Nah, gitu. Masuk. Terima kasih sudah hadir di Berdua Bercerita. Ini The Twins-nya Jambi dan juga The Twins-nya Nasional. Terima kasih pokoknya sudah hadir. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, kita ngobrol santai aja. Lahir di Jambi, SMK Jambi. Tapi kegiatan yang sangat luar biasa yang mungkin teman-teman yang pada follow Instagramnya mereka berdua ini agak ngeribetin editor ya langsung ya. Tapi kalau mereka yang udah follow pasti tahu ya, mereka ini adalah aset negara, kemudian aset daerah yang sangat luar biasa. Gimnastik betul ya? Ya, Gimnastik sampai aku merinding loh ngomongnya karena memang capaian mereka yang sangat luar biasa itu bukan satu hal yang instan didapat. Juga boleh nanya lah, pertama kali kalian kenal sama gimnastik tuh kenapa? Anak sebelum SMK pasti ya, sebelum SMK. Itu kenapa? Apa kalian terlalu bandel di rumah, suka roll depan, roll belakang atau Kenapa bingung? Ya pokoknya kalian lihat subtitlenya aja namanya siapa ya, karena aku juga agak bingung. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya dari awal itu gara-gara orang tua ya. Orang tua paksa kita buat ikut senam karena dia senam latihannya di luar, di dalam, sorry. Senam latihan di dalam, sementara cabur-cabur lain kayak sepak bola, voli itu di outdoor. Jadi ya kalian kasihan lah anak-anak saya kehujanan, kepanasan. Tapi kenyataannya tetap aja nggak berubah, sama aja. Itu pas tanding ya, sebenarnya pas tanding ya. Oke. Karena itu. Karena dipaksa sih awalnya. Mau nanya dong, orang tua kalian tuh sebenarnya basicnya apa? PNS kah atau swasta atau apa? Nggak ada basic, aku juga enggak. Oh, enggak. Nggak ada yang berhubungan dengan gimnasia malah. Oh, sama sekali. Iya. Terus kalian kenapa bisa? Maksudnya pengen tahu, jadi penasaran sama orang tuanya. Maksudnya kenapa bisa mengarahkan ke kalian ke gimnastik kalau mereka juga bukan basic olahragawan dan juga kenal sama ini? Mungkin karena mama saya ada punya teman kali ya. Oh, oke. Teman anaknya aku senam. Jadi kayak ditawarin lah gitu. Anak lu masuk ini aja, ikut senam aja sama kayak anak-anak saya. Oh ya boleh dicoba. Dari usia berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. 9 atau 10 tahun ya? 9 atau 10 tahun. Menurut kalian dengan usia segitu sekarang ya, ketika kalian sudah menjadi profesional seperti ini, kelas 5 SD masuk ke gimnastik itu hitungannya telat atau enggak? Pas sih. Pas ya? Prime ini ya? Prime umurnya. Iya, pas. Oke. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus lah ya? Iya, lebih bagus. Karena gimnastik ya kita tahu lah ya, mereka nih senamnya bisa lompat, udah gitu bisa nggak tahu bentukannya gimana. Itu kalau nggak ngelatihnya dengan durasi panjang juga agak susah kan. Gitu. Wah, ternyata bukan basic yang orang tua olahragawan juga ya ternyata ya. Kemudian kalian masuk SMK tetap bertahan di dunia gimnastik. Tetap. Justru malahan yang mempermudah sekolah itu gimnastik. Oh iya. Jadi dari mulai SMP udah mulai diangkat-angkat gitu lah. Iya betul. Namanya, prestasinya, terus masuk ke SMK itu juga karena panggilan. Oh, karena panggilan. Saya tinggal di Palmerah, ke Tuane kan jauh ya. Jauh. Nyebrangnya beberapa kecamatan kan. Jadi saya kayak diambil sama guru olahraga di SMK tersebut. Oke. Buat memperkuat tim olahraganya lah. Ya udah,
semua beres, dia yang ngurus masuk. Bangga sih SMK 1 punya kalian. Maksudnya aset ya, aset. Jadi setiap kalian pun nggak masuk sekolah pasti ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Bener kan? Karena pasti 70% ataupun dalam kurun waktu kalian sekolah rata-rata kalian di luar kan? Iya, di luar. Sekolah aman, tidak akan Nilai terganggu. aman. Nilai aman. SMK ngambil apa? TKJ, teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan bisa. Bisa. Tapi relate kok relate. Jadi teman-teman The Twins ini selain SMK sekolahnya kemudian kuliah nyambung. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya mereka yang sudah seprofesional ini tidak melanjutkan sekolah ataupun Ya. kuliahnya ya. Tapi mereka menyelesaikan kuliah di salah satu universitas yang ada di Jambi lah ya. Dengan jurusan yang linear lah ya. Linear. Kalau ngobrolin tentang proses kalian yang sampai dengan di titik ini bisa membawa banyak nih ya, teman-teman bisa lihat lah ya, prestasinya udah untuk Jambi, kemudian juga untuk Indonesia. Apa sih yang membuat kalian bertahan di dunia gimnastik selain uang? Langsung aku patahkan ya. Alasannya sih simpel ya. Namanya kalau udah orang udah cinta, udah suka, itu mau kayak gimana pun tetap dilakuin. Ibarat tuh kayak pekerjaan adalah sebuah hobi gitu. Betul. Ya, ketika pekerjaan itu sudah menjadi hobi ya go fine aja. Iya. Prosesnya mau gimana sulitnya, Iya, kemudian juga rintangannya gimana, iya. latihan vitaminnya nggak dapet, ya, bener berarti ya. Iya, hampir sakit kuning ya. nyaris. Nutrisinya nggak dipenuhi, kasih vitaminnya vitamin C, ya Allah jahatnya nggak lah ya. Kemudian yang kalian bilang kan karena udah cinta, udah saking sayangnya dan ngerasa ini adalah hobi yang dibayar lah ya, hobi yang dibayar, nggak terikat juga sama orang, terikat sama jadwal latihan kali ya. Iya. Udah sampai di posisi pernah ngerasa jenuh nggak untuk latihan terus? Pasti dong, karena kan rintangan kita sebagai atlet itu kan sama jenuh, Terus, bosen, males, itu pasti. Jadi kita variasinya cari cabang olahraga lain. oh iya, Iya, apa? sempat ke basket, Oh iya. sempat ikut DBL, Oh iya. DBL, Ini terus di luar ini, di luar konteks ya? luar konteks. Terus sempat jadi dancer juga kan, dancer, ikut dance competition segala macem gitu, bervariasi Ya, masih gitu. satu arah lah ya. Masih satu arah lah. Oh, baru tahu ternyata peralihannya ketika jenuh tuh arahnya ke situ. Iya, iya. Ya nggak jauh-jauh banget olahraga, tapi yang notabene ya masih bisa lah dengan basic kalian gimnastik masih bisa masuk semua. Luar biasa ya. Salut lah buat kalian berdua nih. Kita ngobrolin terkait dengan prestasi yang udah kalian capai sampai dengan hari ini. Keluar agenda apa yang paling besar yang pernah kalian ikutin? SEA Games kah atau di atas SEA Games masih lagi nggak? Ada sih kejuaraan dunia ya. Oh, kejuaraan dunia. Kalau cerita dulu terkait dengan SEA Games deh. SEA Games pertama yang kalian ikutin apa? SEA Games Manila Filipina Manila 2019. 2019. Kalian pelatnas berapa lama? Panas kurang lebih 8 bulan. 8 bulan di Jakarta berarti. Kalian berdua dari Jambi atau dari yang lain? Ada satu lagi partner saya trio. Oke, si Apri. Si Apri, ya. Apri. Berarti kalian tiga-tiganya emang diboyong untuk ke nasional, dijadikan satu tim. Iya. Kalau apa nama ininya? Maksudnya trio kalian kan kelasnya kelas apa? Senior ya, udah masuk senior. Oh, hitungannya kelas senior. Kalau jenis apa sih kalau tinju tuh ada kelas berat, kelas bantam. Nah, kalau kalian yang trio ini apa? Kategorinya apa? Kategori trio. Oh, kategorinya ada kategori trio. 2019 dapat apa? 19 perak silver. Wih, perdana langsung dapat silver. Pesaing yang paling ngerasa tiba-tiba 2019 ikut SEA Games, pesaing negara mana yang kalian ngerasa wah ini nih ternyata menjadi tantangan berat ketika melawan ini atau Vietnam sih. Vietnam. Itu gila sih. Oh iya. Gila. Karena menurut kalian dari analisa kalian nih setelah beberapa tahun ya dari 2019 sampai dengan sekarang kalian kan pasti menganalisa itu kan. Apa yang membuat Vietnam di atas kalian? Karena jam terbangnya. Jam terbang. Dia aja di kejuaraan dunia dia itu udah jadi top global. Oh iya. Iya, di kejuaraan dunia, apalagi di
di skala Southeast Iya, betul, Asia Tenggara betul. gitu kan. Udah pasti dia ya udah kacang-kacang lah buat dia gitu. Kacang-kacang. Ya karena kita persiapan, mereka itu tidur. Gitu Bang. Iya, kita persiapan kita pemanasan sedemikian rupa, Betul, persiapan semua yang akan buat pertandingan. Nah, mereka itu tidur, bener-bener Kalian tidur. melihat itu? Melihat di samping kita, dia tidur. Itu satu tim mereka tidur. Setelah tidur mereka bangun, pakai baju kostum tanding, Iya. udah tanding. Enggak. Biasa aja gitu. Kalau kita mungkin udah stres duluan ya. Udah stres. Mau mulai Ya udah selesai lagu religi kan, lagu Islami supaya bersih hatinya. kirain lagu Stress awal. manajemen kan. Oh iya, Opik ya. 2019 Filipina. Kemudian selanjutnya yang global, yang internasional. Internasional apa? Nasional itu World Championship. World Championship itu tahun 2019 juga itu Oh, sebelum SEA Games. Oh, malah sebelum SEA Games. SEA Jadi trial error maksudnya trial kalian Ya. tuh sebenarnya Ya. tryout-nya ke Ya. ajang itu. Ya. Itu dapat apa? Dapat perunggu. Luar biasa ya. Itu pesaing yang paling berat sama? Enggak beda. Beda lagi. Itu Cina. Oh, Cina. Ya agak nggak usah diomongin lah ya. Dia dari segala segi, segala bidang. Betul. Nah, setelah itu kalian balik ke Jambi, kemudian apa yang setelah ini kan ajang perdana kalian ikut SEA Games. Balik ke Jambi, apa yang membuat kalian ngerasa Jambi tuh harus punya ini loh untuk bisa kedepannya lebih maju lagi untuk terkait gimnastik lah. Kalian kan pasti, kita selaku orang awam aja ngelihat teman-teman yang udah sampai di kancah internasional seperti itu balik ke Jambi pasti punya pemikiran, ayo Jambi pasti bisa nih, ayo Jambi pasti bisa. Apa yang menurut kalian Jambi harus ada? Pertama sarana ya. Sarana. Minimal itu lapangan pertandingan itu ada di tempat latihan. Oke. Itu paling minimal ya, paling minimal. Dan juga yang kedua, sebelum melakukan pertandingan, alangkah baiknya beberapa atlet harus tryout dulu. Oke. Tryout buat ya pengalaman baru. Iya, betul. buat- Jam terbang jam juga ya, terbang betul. juga, benar. Gak bisa dibohongin bahwasanya jam terbang itu sangat berpengaruh. Ketika dia pulang dari kejuaraan, balik ke Jambi pasti motivasinya udah beda. Iya, betul. Motivasi, targetnya beda, semangatnya beda, kemauannya apa lagi. Betul, Berpengaruh. apalagi 8 bulan kalian ikut pelatnas yang notabene dari segi fasilitas, entah Iya. itu tempat tinggal, makanan, dan juga fasilitas yang lainnya juga sangat luar biasa Iya, ya. iya, iya. Kemudian balik ke Jambi, ngelihatnya, wah gitu. Hanya wah gitu ya. Anjir, wah. Tapi di satu sisi ngerasa, kayak gini gak sih? Sempat setelah dari Filipina udah gitu balik ke sini, kemudian juga ngelihat fasilitas yang tadi kalian sampaikan, sempat ngobrol nggak? Maksudnya sempat berucap ataupun berdiskusi nggak sih sama ya apa ya bisa dibilang pemerintahan atau segala macamnya, atau yang mewakili KONI lah? Iya, KONI ya bener ya? iya. KONI sempat diskusi nggak kalian terkait dengan itu? Kita sempat diskusi, kita pulang dari SEA Games, kita ditanyain mau Mau apa? gitu kan. Itu harapan ya? Itu harapan. Angin-angin Angin bagus segar gitu. gitu. Terus. Segar. Mau apa katanya, kebutuhannya apa aja yang harus dipenuhi, terus target kedepannya apa. Terus? Terus juga apa namanya, kalian apa sih yang membuat penunjang supaya kalian bisa berhasil lagi, Nah, betul. bisa melampaui dari kemarin. Itu coba di list, di data, kasih ke kita biar kita penuhi. Ketawanya itu. Ya udah, kita Ya. tahu lah ujungnya di mana Ya, ya. ya, ya. Sampai dengan list itu tadi kan? Iya. Ya, terus. Ya agak ini sebenarnya mau dibahas yang kayak gitu tapi ya kenyataannya gitu Ya, kan. tapi balik lagi ya, Hmm. ketika semua tantangan itu datang dan juga semua harapan kita itu tidak terpenuhi, Iya betul. atas dasar kita cinta tadi, suka Betul. tadi ya kita rintangan apapun kita hajar aja. Terus aja ya. Akhirnya bisa sampai ke medali emas lagi. Iya, itu tahun berapa tuh? Dimulai itu Yang Mas setelah tadi di Emas Filipina 2000 di Vietnam. Enggak, Mas Nippon. Oh Nippon, oke. Oh itu untuk daerah ya, untuk Iya. daerah. Luar biasa sih sebenarnya. Harapan besar itu bukan hanya bertumpu di kalian, Iya. tapi sebenarnya dari semua yang berkontribusi juga harusnya ikut andil Iya, kan. betul. Karena kalian juga harusnya fokus terhadap program latihan, bukan ngurusin wah ini aku makan apa hari Iya. ini gitu-gitu. Semua fasilitas harusnya terpenuhi. Aduh, agak berat ya ngomong ini ya. Tapi ya
Semoga bisa ada yang denger lah ya, bisa secara maksimal. Kalian sampai di sekarang kan banyak banget nih atlet-atlet yang notabene bawa nama daerah, kemudian ditawarin sama daerah lain. Ya. Kalian terakhir kan di Aceh Sumut, betul ya? Aceh Sumut dapat emas trionnya. Sebelum membela Jambi atas nama bendera Jambi, pernah ditawarin sama provinsi lain? Pernah. Yang mana? Waktu itu di Sumut ya, tuan rumah ya. Tuan rumah. Sempat kontak juga, suruh jadi atlet sana, dia minta trionya. Oke, langsung Kita memang langsung detail memang, gitu. ya. Makanya Mas, saya mau kunci emas 1. Ya dengan jaminan ya, rumah saya kasih, pekerjaan saya kasih gitu. Terus. Ya ada juga lah tergiur gitu kan. Iya, Namanya betul. kita di sini nggak seperti itu. Ketika ditawarin sama daerah lain kita demikian. Ya betul. Jadi ya senang dikit juga gitu ya. ambil nggak ya gitu. Terus kalian tetap membela Sepojok Jambi 9 Lurahan. Iya, karena kita baru pertama kali kan ikut PON. Jadi ikut PON. pengen lah berbuat buat tanah kelahiran sendiri. Alasannya hanya itu. Iya, nih. Wih, lumayan loh kalau mereka mau ambil ya, satu rumah, pekerjaan, belum lagi bonus-bonus yang lain ya Iya. pasti ya. Terus dapat emas. Bonus sudah cair. Kabarnya secepatnya. Secepatnya. Kita doakan lah ya. Doakan. Semoga podcast ini tayang, teman-teman udah nerima transferan. Amin. Tapi sebelum ini tayang sih, udah ada. Oh iya. Makanya pas ini tayang kalian udah nerima berarti kan. Jangan sampai ini tayang kalian belum dapat transferan. Ya ampun, agak berat ya dua ini. Tapi mereka berdua ini juga selain menjadi atlet profesional dan juga menggeluti gimnastik, ternyata mereka juga punya sampingan yang sangat luar biasa lah ya. Kalian menjadi trainer, Iya. kemudian juga punya klub juga ya hitungannya atau gimana? Ibarat tuh Kolaborasi. Klubnya memang terfokus ke gimnastik atau enggak? klub itu sebenarnya gym ya. Tempat gym. Tempat saya juga ngajar di situ. Oke. Saya juga ngajar aerobik, ngajar kelas PONFIT juga di sana. Oke. Ya kebetulan anak-anak beberapa member itu ingin ikut gimnastik. Oke. Jadi saya terjun jadi pelatih mereka. Oke. Berarti kalian berdua atau yang lebih aktif siapa sih sebenarnya? Ya kita bisa ngelihat lah ya yang lebih aktif siapa. Kemudian tadi ngobrol juga yang paling banyak uangnya di ATM itu siapa juga bisa. Enggak lah. Wah, mereka mah banyak duitnya. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelumnya kalau emas berapa dapatnya gitu. Kalau kali-kaliannya benar dan potongannya juga nggak banyak, cuman pajak doang. Ya cukup lah ya, satu brio. Nah, kita masuk di segmen 3 nih. Sebenarnya pembahasan dengan segmen ketiga nih sebelumnya biasanya kita akan melihat atau kita akan kedatangan si cantik pemberi kopi. Tapi kali ini di segmen ketiga kita akan ubah sedikit, di mana sebenarnya mereka berdua ini sudah menjadi brand ambassador dari salah satu sportwear, benar ya. Dan ini juga salah satu bentuk bagaimana banyak sisi dan banyak orang yang bisa menghargai kerja keras mereka. Jadi sampai di titik ini proses apresiasi itu juga sangat banyak juga. Mungkin salah satunya dari brand ini. Nah, brand ini apa sih? Nama brandnya apa? 87 Sportswear. 87 Sportwear. Jadi hanya kalian kah yang di Jambi yang disupport atau ada atlet lain di cabang lain? Enggak, cuma kita ya. Cuma kita. Apa fasilitasnya, brandnya, barangnya. Kemudian tadi sempat cerita kalau royalti juga dapat dari pengiklanan atau bikin iklan dapat lagi. Kemudian kontrak selama 1 tahun. Nah semoga brand-brand lagi juga masuk. Sebenarnya mereka dapat skincare, tapi mereka nggak mau katanya. Boleh, silakan datang. Nah ini dia, boleh dong aku lihat. Boleh aku pinjam satu ya? Boleh. Ini dibedakan karena apa? Kalian emang warna kesukaan kalian beda-beda atau? Ini yang keluaran pertama ya? Iya. Oh ini series pertama. Wih bahannya bagus banget ya. Kalian berarti ini udah berapa lama naik sama brand ini? Baru? Semenjak
baru sih ya. Baru. Dari mau menuju PON. semenjak mau menuju PON. Jadi PON kalian udah dapat brand ini? PON ya, dari support mereka. Jadi semua baju latihan, Oh, iya. baju coba lapangan tanding, Tanding. sampai baju kontingen juga ya, Iya. jaket juga disponsor. Weh, halus. Ini brand mana sih? Jakarta ya? Jakarta. Jakarta. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalian nggak mau pindah, maksudnya ini kan kalian lagi sesinya break hitungannya ya. Kalian nggak mau pindah ke Jakarta gitu, yang notabene pasti kesempatan apapun akan lebih besar di sana, atau apa alasannya? Alasannya pertama ya, Jakarta itu udah banyak banget. Oh iya, Udah tapi kan kalian trio, ya kalian itu The Twin dan juga trionya tuh udah sangat terkenal nasional, internasional. Itu kesempatan kalian, kenapa banyak itu kan? Atau memang di sini sudah ada kesepakatan atau apa? Iya, itu salah satunya juga. Oke. Juga di sini juga udah mulai jalan beberapa tempat juga. Jadi kalau ditinggalin itu rasanya sayang banget. Tapi kalau dirimu ditawarin pribadi mau berangkat nggak? Itu bisa dibicarakan. Itu. Tapi nggak, mereka juga sekarang lumayan sering untuk keluar kota, untuk Iya. jadi juri, Instructor. instructor juga. Salah satunya ada agenda paling dekat ke Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu udah berapa kali? Satu. Lebih Sampai dari ini 4. 4 kali Bengkulu. Kemudian tadi juga ngobrol ke Palembang juga ya. Ya kemarin. Kemarin, wah, sangat luar biasa sih ya teman-teman ini. Nah, ini pertanyaan yang sangat semoga bisa dijawab dengan cepat juga teman-teman. Apakah PON pertama di Aceh Sumut itu adalah PON terakhir kalian juga? Enggak sih. Enggak sih. Enggak kan? Enggak Kalian kalau hitungan masa ininya masih aman kan? Untuk prime time ya? Iya. Masih aman sebenarnya. Karena juga kemarin ada senior saya ikut SEA Games itu dia di umur 31 tahun. Oh, Dan itu masih prima dia. masih aman lah. Masih Tergantung bisa nggak jaga kondisi. Iya, Betul. Kalau nih posisinya kalian kayak sekarang ya, kita tadi ngobrol juga terkait dengan bentar lagi kan SEA Games juga ya, SEA Games di Thailand, kemudian juga di bulan Desember. Desember. Udah ada panggilan untuk ke Platnas. Kabarnya kita tinggal tunggu panggilan ya. Tinggal nunggu SK-nya ya. Soalnya tinggal SK. Terus kira-kira kalau dengan estimasi sekarang bulan 2, berarti ke ini kurang lebih ada 10 bulan. Cukupkah waktu untuk di Platnas untuk kalian? Sebenarnya ketika atlet senior berbicara persiapan ya, Nah, tinggal oh kalian udah termasuk atlet senior ya? tinggal menjaga kondisi aja. Jaga kondisi. Cak, ya kalian jaga kondisi di Jambi apa? Kita masih latihan kok. Masih latihan. Paling seminggu 3 kali lah ya. Minimal. Latihan di mana? Di tempat latihan. Di tempat latihan. Kalau pribadi latihan juga setiap hari. Iya, juga kita nge-gym juga ya. Oke, siap. Oke deh. Terima kasih teman-teman The Twins sudah datang ke sini. Ini masuk di segmen berdua berita, di mana kita akan mengomentari beberapa berita yang ada di nasional dan juga lokal. Nih, berita pertama, pendapat kalian terkait dengan pemulangan atlet-atlet Platnas karena ada pemotongan anggaran. Gimana? Kalau menurut saya sih tentang pemotongan anggaran itu biasa ya, hal biasa ya. Dan Udah itu sering juga ya? Udah sering. Dan itu juga udah sering terjadi pemulangan atlet itu di beberapa tahun terakhir udah sering juga terjadi. Dan ya gimana? Mau nggak mau itu kondisi yang ada dan itu kondisi yang harus dihadapi. Betul. Jadi ya si pengurus cabur harus dengan bijak, entah dia mengeluarkan dana sendiri, Oke. entah dia bekerja sama dengan sponsor Betul. untuk mempertahankan atlet yang ada, sehingga persiapan mereka menuju SEA Games pun Tetap tidak maksimal terganggu, ya tetap maksimal. Itu kebijakan dari pengurus lagi. Harusnya masing-masing. Wah, agak ngeri ya dengan pemotongan anggaran ini ya. Teman-teman juga salah satu cabur juga kan kita tahu ada pembahasannya bahwasannya cabur yang prioritas itu apa aja. Nah, kalau menurut kalian atau berdasarkan fakta di lapangan, gimnastik apakah termasuk yang prioritas? Sebenarnya termasuk prioritas. Oke. Prioritas. Cuma ada beberapa disiplin namanya. Mhm. Disiplin yang tidak prioritas. Oke. Nah, saya juga mempertanyakan prioritas ini dihitung dari segi apa. Oke. Sementara kalau kita dibilang tidak prioritas, kita menyumbangkan medali di SEA Games sebelumnya. Iya. Ya, gitu kan. Nah, Jadi
Ya Masih itulah. rancu Iya, ya. masih rancu. Apa sih nilainya, patokannya apa? patokannya seperti apa? Oke. Lanjutnya berita kedua, ini terkait dengan Menpora Dito ingin senam jadi olahraga wajib sekolah. Tanggapan kalian gimana? Wah, ini kabar bahagia lah ya. Setidaknya ada gambaran kalian akan diangkat PNS. Amin. Gimana tanggapannya terkait dengan senam masuk di sekolah? Karena bagus ya, karena senam itu juga kalau bisa kita bilang itu ibunya dari semua cabang olahraga. Oh, iya. Jadi sangat baik buat anak-anak usia dini. Betul. Membangun motorik gerak segala macam. Sangat bagus buat untuk di kalangan sekolah-sekolah dasar. Ya. Kalian nggak mau nyoba jadi guru? Guru pelatih aja gitu. Guru mati. Selanjutnya berita ketiga, ini ada pendapat kalian soal fasilitas Pon Sumut tidak layak. Nah ini nih, karena kan mereka yang merasakan sendiri. Kalian di Aceh atau Sumutnya? Kita di Sumut. Sumut. Kalau di Sumut gimana Di fasilitasnya? Sumut ya sangat layak kita ya. Sangat layak. Nah, Kalau yang Swiss Bell lah. Swiss Bell. Sombong. Ya kebetulan mungkin kita dapat yang bagus. Iya, ya. benar. Saya ada lihat juga beberapa cabur itu fasilitasnya belum selesai, belum rampung. Betul. Karena baru dibangun juga kali. Iya, dan juga karena biasanya tuan rumah itu hanya satu daerah. Iya, betul. Dan Kayak ini Papua ya. terus Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Itu hanya satu daerah. Kalau ini dua ya? Ini dua daerah, otomatis anggaran dari pusat dibagi menjadi dua. Iya, Nah, itu yang salah membuat, satu ya, kurang perlambatan maksimalnya ya. kali ya. Jadi fasilitas yang kalian dapat, kemudian makan persis yang diberita-beritakan nggak, yang ayamnya segini, udah gitu kering Enggak banget. ya, kita Makan itu enak sini ya. ya. Itu sini, iyalah dia sarapan di hotel. Sama Wagyu A5 ya. Wahyu ada Wahyu. Wahyu. Nah, selanjutnya ada berdua fakta, kalian bisa jawab cepat ya. Untuk bareng-bareng lah ya. Luar negeri atau luar kota? Luar negeri. Iya, kenapa luar negeri? Lebih tertata aja ya. Mana negara mana yang menurut kalian ngerasa, iya aku harus balik lagi tanpa harus ngikutin event? Jepang. Wih. Kenapa Jepang? Karena kalian wibu. Enggak. Jepang bersih ya, terutama bersih, terus juga tempatnya ya bagus. Selain bagus juga aman, gitu, aman dari kriminal. Iya, betul. Saya juga pernah kehilangan handphone Di saat di Jepang. kayak di pusat perbelanjaan, saya taruh handphone saya di sana, ketinggalan 2 jam 3 jam, saya Baru balik sadar. masih ada. Persis di tempat yang sama. Persis masih ada. Salut deh. Jadi orang Jepang itu apabila ada barang yang bukan milik dia nggak akan sentuh sama sekali. Betul, berarti tidak akan ada yang ngambil pacar temen ya. Bukan pacar tapi istri temen ya. Berat ya. Selanjutnya, atlet atau instruktur? Aduh. Yang relate sekarang aja lah, yang relate sekarang. Instruktur. Karena setelah instruktur bisa jadi atlet lagi. Iya benar, nah, duitnya lebih jelas ya. Iya. Selanjutnya, aduh ini berat ya. Trio atau duo? Oke, kita sedikit sedikit ya. Trio atau duo? Aku minum kopi dulu ya, agak berat ya. Trio. Trio. Selanjutnya, pilihannya adalah SEA Games Manila atau Anak 2019. ANAC. Iya. Pilihannya SEA Games Manila. SEA Games. Karena berarti banget buat kalian Iya. ya. SEA Games perdana, langsung bisa bawa pulang medali. Bendera Indonesia naik. Indonesia naik. Selanjutnya terakhir, senam aerobik atau ponfit? 1, 2, 3, aerobik. Ponfit itu tambahan, biar duitnya tetap masuk. Kalau aerobik ditanya dengan pesaing lain, ya nggak mungkin lah. Tapi kalau ditanya aerobik sama ini, sama jadi brand ambassador, kayaknya pilih brand ambassador. Selanjutnya, ini mitos atau fakta, kalian bisa jawab. Mitos atau fakta, olahraga harus banyak keringat? Mitos. Mitos. Ada olahraga yang tidak berkeringat? Ada ya. Oke. Nah, contohnya, aku kemana-mana pikiranku. Contohnya olahraga yang lagi ini ya, lagi Lagi hype apa? sekarang
Pilates. Oh, Pilates, ya bener. Banyak banget konten-konten terkait dengan teman-teman yang nge-gym, kemudian disuruh cobain Pilates sampai kira-kira gitu ya. Karena dia melatih otot dalam otot Iya kecil. benar. Selanjutnya mitos atau fakta minum air es setelah olahraga bisa menimbulkan penyakit jantung. Benar nggak menurut kalian? Mitos. Mitos. Karena kita minum es. Nggak mungkin dia minum air es ketika setelah aktivitas langsung. Oke. Itu yang nggak boleh. Karena denyut jantung lagi tinggi. Oke. Terus tiba dia hantam es itu bahaya. Oke. Mitos atau fakta susah untuk mendapatkan lisensi untuk teman-teman seperti kalian? Mitos. Mitos. Faktanya kalian udah punya banyak berapa lisensi? Ada 1, Ada 4. Ada 4. Itu kecenderungannya memang gimnastik dan juga Ya, nggak profesional. profesional. Mahal nggak sih? Pertanyaan sangat penting karena lisensi itu bukan hanya tentang bagaimana mendapatkannya atau mudah atau enggak ya, tapi karena Iya, biasanya biayanya akan lebih mahal dibanding sekolah ya. Iya benar. Mahal ya, cukup mahal. Selanjutnya, mitos atau fakta aerobik bisa bikin langsing? Fakta, tapi dengan diimbangi kayak mereka lari pagi dulu, kemudian latihan sore, makannya bener Ya, sama pola makan. Makan penting. Selanjutnya mitos atau fakta, Wawan lebih terkenal dari Angger. 1, 2, 3. Mitos. Aduh, Dutuin memang luar biasa ya. Terima kasih Dutuin sudah mampir ke BC berdua bercerita. Terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton pada episode kali ini. Semangat kalian untuk adik-adik adik-adik yang kalian juga sebagai role model sekarang. Aku ya. Boleh. Ternyata lebih ke quotes ya. Boleh quotes of the day ya. Sukai apa yang kalian lakukan, lakukan apa yang kalian sukai, usahakan hobi kalian bisa menghasilkan. Maksudnya? Saya mentok nih. Buntu ya. Buat di gimnastik, buat adik-adik yang di seluruh Indonesia yang sedang berlatih, kejar terus mimpi kalian, jangan takut bersaing, lakuin sesuai kemampuan kalian dan semangat terus. Pokoknya siapapun yang pada hari ini nonton podcast mereka, entah di saat tayang ataupun kapanpun, sebenarnya teman-teman yang sudah mencapai di titik ini bukan juga proses yang gampang, tapi bagaimana kalian konsisten dengan apa yang kalian sukai, sampai dengan akhirnya yang tadi teman-teman bilang, kalau kerjaan itu adalah hobi, apalagi hobinya bisa dibayar dan juga bisa menghasilkan, kalian pasti akan senang. Itu aja kali ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai jumpa di BC selanjutnya. Yeay. Terima kasih bro. Thank you.